Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Risma. Hai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 ya. Betul. Itu tentang apa, Bu? Dia akan membahas tentang peran akuntansi dalam manajemen strategik gitu. Oh gitu, bisa dijelaskan lebih jelasnya? Oke, langsung aja ya masuk dengan materi. Jadi di sini itu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ini ya, gambar dulu. Jadi itu di kiri itu kan ada perusahaan, kemudian kayak masjid ya, Bu ya? Oh iya gitu ya. Itu perusahaan apa itu? Pokoknya ada pabrik perusahaan gitu apa? lah. Terus dia itu menghasilkan, perusahaan itu pasti akan ini ya, ingin menghasilkan sebuah produk untuk menghasilkan profit. Iya pastinya itu. Profit itu dia untuk apa? Untuk menghidupi perusahaan kembali tuh. Nah, untuk bisa bikin produk yang sesuai dengan spesifikasi yang di bawah itu, otomatis si perusahaan itu butuh sumber daya. Nah, sumber daya itu digunakan untuk mengelola perusahaan. Nah, si sumber daya itu tuh dia itu juga harus dikelola oleh, di sini dikelola oleh akuntansi manajemen untuk menghasilkan apa? Menghasilkan informasi baik non keuangan atau keuangan yang dia itu bisa dipakai untuk menghasilkan itu tadi, produk yang sesuai spesifikasi yang kemudian dia balik lagi menghasilkan profit ya. Terus di sini setiap perusahaan itu kan pasti dia punya manajer ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi manajer atau manajemen bagi perusahaan itu apa. Seperti kita tahu ya, itu kan ada 4. Dia ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Berarti akuntansi manajemen ini lebih ke manajemennya gitu ya? Lebih dia ke ini, pengambilan keputusan. Iya, pengambilan keputusannya. Betul. Jadi dia itu, pertama fungsi manajer itu merencanakan. Jadi si perusahaan itu mau dibawa kemana sih? Dia mau membuat sebuah produknya kapan? Produk apa? Produk gitu ya. apa? Terus pangsa pasarnya launchingnya siapa? Kapan? Nah, gitu betul ya. sekali. Gak mungkin dong kita tiba-tiba aku mau bikin produknya apa, nggak tahu deh ntar besok kayak gitu. Gak akan jalan itu. Kemudian yang kedua itu dia organizing. Jadi organizing di sini itu lebih ke mengatur orangnya, sumber daya manusia, ya sumber daya SDM-nya. manusianya. Jadi tugasnya apa, kemudian setiap divisi itu wewenangnya apa, kemudian tanggung jawabnya itu seperti apa, sehingga yang planning yang udah dibikin tadi dia masih bisa berjalan. Dia bisa berjalan dengan rapi gitu. Iya. Dengan SDM yang udah terlatih gitu ya. Nggak tumpang tindih juga kan. Terus kemudian yang ketiga itu actuating. Actuating itu menjalankan planning tadi, karena kita udah punya planning, kita sudah siap orangnya, kemudian kita ini mengarahkan, memberikan instruksi biar produksinya jalan. Kemudian setelah itu dia kontrol. Kadang kalau misalkan kita udah bikin planning nih, misalkan kita pergi yuk ntar kemana gitu, tiba-tiba waktu pas kita mau pergi gitu ada aja kan kendalanya, entah itu hujan, entah itu misalkan ternyata teman kita nggak bisa. Nah, itu ada kontrolnya. Jadi misalkan apa yang kita lakukan itu nggak sesuai sama planning, nah kita di situ adalah tugasnya manajer itu mengontrol jangan sampai dia menyimpang dari planning dari tujuan utama gitu ya. Betul sekali. Terus selanjutnya, nah di sini saya akan ngomongin tentang hubungan akuntansi manajemen dengan strategi. Setiap perusahaan itu kan pasti punya strateginya masing-masing ya. Nah, di sini strategi itu pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Terus jenis strategi itu ada 3, ada keunggulan biaya, kemudian diferensiasi, kemudian ada fokus. Dan di sini manajemen strategik itu adalah prosesnya. Proses yang digunakan untuk mengelola atau merumuskan dan mengimplementasikan strategi tadi yang 3 itu yang udah dipilih. Gitu ya. Nah, tugasnya akuntansi manajemen itu sebenarnya apa sih? Nah, ini di sini dia itu, akuntansi manajemen itu sistem akuntansi yang menyediakan, dia ngasih laporan keuangan atau non keuangan yang digunakan untuk kepentingan pihak internal perusahaan.
Jadi dia nggak cuman menyediakan laporan keuangan tapi non keuangan. Contohnya gini, misalkan manajer keuangan itu dia menyediakan laporan tentang tingkat pengembalian atas investasi, tingkat pengembalian modal sama rasio utang. Akan berbeda lagi ketika yang bikin akuntansi manajemen itu manajer produksi. Karena berarti tiap divisi itu beda-beda. Iya, betul. Tergantung dari informasi apa yang dia butuhkan. Iya, gitu. Begitu. Terus untuk yang untuk top manajemen ini yang karena dia membutuhkan keputusan, pengambilan keputusan yang skalanya besar, dia lebih besar lagi dia. Jadi informasi yang terkait dengan keputusan strategik perusahaan langsung gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya, nah ini di sini saya rinci ya perbedaan. Tadi udah sempat di itu ya pas perkenalan ya. Sempat dikulik sedikit. Jadi ini perbedaan akuntansi keuangan sama manajemen. Jelas ya, dia kalau akuntansi manajemen itu internal, kemudian keuangan itu eksternal. Kemudian akuntansi manajemen itu dia nggak punya aturan mengikat. Kayak kalau di keuangan kan kita ada harus pakai PSAK gitu PSAK. ya. Kalau ini dia fleksibel. Kemudian orientasi waktunya, kalau akuntansi manajemen itu dia future, masa depan. Gitu. Jadi planning lah istilahnya. Planning tujuannya gitu. Tujuannya kayak gimana, pencapaiannya seperti apa yang ingin dihasilkan gitu ya Bu. Betul. Kemudian kalau keuangan kan masa lalu, historis, apa yang sudah terjadi dicatat lagi. Kemudian untuk objek evaluasinya itu per segmen atau per unit organisasi yang tadi sudah diucapkan, per divisi beda. Per divisi manajemen itu ya. Terus untuk akuntansi keuangan dia whole, jadi nggak boleh. Jadi malah nggak boleh itu per divisi beda-beda, bisa kena marah itu. Kena audit nanti. Ya kena audit juga bener. Terus untuk relevansi informasi, ini ya kalau akuntansi manajemen itu relevan, harus informasi yang relevan. Tidak harus reliable tapi harus relevan dengan yang dibutuhkan. Kalau yang keuangan itu dia harus reliable. Terus untuk penekanan akurasi informasinya, akuntansi manajemen itu lebih ke estimasi, jadi perkiraan. Kalau yang keuangan itu benar-benar akurat, detail dan rinci. Untuk keharusan penyelenggaraan dan pelaporan kepada pihak eksternal tuh nggak wajib kalau yang akuntansi manajemen. Karena emang diperuntukkan untuk internal gitu ya. Sebenarnya malahan ini sih beberapa mungkin dia emang menutupi dari eksternal. Karena itu terkait dengan sistem manajemennya, kemampuan dia bersaing dengan perusahaan sebelah gitu. Lain, gitu. Betul. Terus kalau keuangan jelas wajib lah dia. Oke, nah ini akuntansi manajemen itu juga dia itu sifatnya sensitif ya dengan perkembangan dunia bisnis. Karena apa? Akuntansi manajemen itu kan tujuannya dia agar perusahaan itu bisa sustainable di dunia bisnis gitu. Nah di sini ada dua pendekatan yang berpengaruh terhadap praktik akuntansi manajemen. Yang pertama tuh just in time. Jadi perbedaannya apa sih? Kalau yang dulu itu kan dia nggak ada nggak pakai just in time tapi dia pakai persediaan yang biasa gitu ya. Nah setelah adanya just in time ini, dia itu bisa memangkas biaya persediaan. Otomatis dia akan lebih menguntungkan perusahaan gitu. Jadi perusahaan bisa mengurangi cost yang mana dia bisa jadi nilai plus buat perusahaan. Jadi misalnya ada yang pesan baru pesan dibuatkan barang, gitu ya. Baru pesan bahan baku ketika itu memang dibutuhkan untuk produksi. Baru perusahaan produksi gitu ya Bu. Terus yang kedua total quality management, karena sekarang kan dunia bisnis sekarang kan dia fokusnya pada customer oriented ya. Nah di sini dia itu lebih menekankan ke terjadinya kesalahan itu gimana caranya biar lebih kecil, karena biaya yang dikeluarkan untuk pembetulan itu justru akan sangat lebih besar. Kita ambil contoh gini aja, misalkan kita udah ngeluarin produk mobil, ternyata tuh produk gagal. Bayangin dong, kita harus narik berapa ratus unit, kemudian kita harus ngasih
customer kita kompensasi, belum nama kita jelek, mendingan kita memberikan kayak pelatihan yang khusus untuk pekerja kita, kemudian kita bagusin nih bahan bakunya, baru kita berani jual keluar gitu. Gitu. Sama yang terakhir ini, nah ini Provinsi Akuntansi Manajemen itu juga punya organisasi ya dia. Oh, ada ikatannya gitu ya. Jadi dia di bawah naungannya IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan dia itu punya sertifikasinya CPMA, Certified Professional Management Accountant. Itu yang jadi untuk sertifikatnya akuntan manajemen. Akuntan manajemen. Gitu. Oke, lanjut ke kasus aja ya. Iya. Lanjut ke kasus nih. Ini ada perusahaan penerbangan, dia itu yang lainnya tuh berlomba-lomba menawarkan fasilitas tambahan. Jadi kayak kasih makan minuman, pelayanannya tuh luar biasa. Nah, si Southwest Airlines ini justru dia tuh mengurangi fasilitas yang fasilitas yang luar biasa itu tadi, dengan dia membuat segala sesuatu itu jadi sederhana aja. Ketika penumpang itu yang biasa duduknya ini booking dulu, sementara si Southwest Airlines ini kalau dia mau booking ya langsung bayar. Langsung jadi istilahnya first come first serve. Kemudian dia itu juga menerapkan biaya penerbangan murah dengan cara dia minimalisasi biaya. Dia menghemat dari awak kabinnya itu cuman 3 orang, kemudian tiketnya itu bisa di-print sendiri di rumah oleh pelanggan. Kemudian bookingnya juga via internet, jadi nggak ada agen-agen kayak gitu. Terus nggak ada ngasih makan dan minum gitu selama penerbangan. Terus optimalisasi pesawat dia, yang biasanya yang lain-lain itu 8 jam ya. Kalau yang ini dia berani ngasih 11 jam per hari gitu. Nah, terus juga dia tuh perusahaan ini pakai satu jenis pesawat aja, yang memudahkan kalau misalkan dia servis atau dia lagi melakukan perawatan itu kan biayanya kan jadi fokus ke satu jenis pesawat aja. Nah, di tahun 2013 ini si Southwest Airlines ini menjadi salah satu maskapai penerbangan paling menguntungkan. Nah, di sini pertanyaannya adalah strategi apa sih yang digunakan oleh Southwest Airlines? Jelas dia menggunakan strategi cost efektif ya. Karena yaitu tadi dia memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, seperti yang kayak makan minum di dalam pesawat, kemudian dia bisa menekan harga perawatan dengan dia menggunakan satu jenis pesawat aja kayak gitu. Jadi itu cost-nya tuh bener-bener diminimalkan banget ya. Diminimalkan, yang hal-hal yang kurang kayak kurang dipakai kurang dipakai oleh pelanggan itu ya udah dihilangin aja. Gitu. Yang penting biayanya tuh minim. Karena kan biasa ya, kalau saya sih lebih suka yang harganya miring gitu ya. Yang murah. Iya betul, tapi emang pelayanannya juga itu beda sih. Iya. Terus kemudian dari kasus ini itu gimana sih peran akuntansi manajemennya itu? Perannya adalah si akuntansi manajemen itu dia tahu nih biaya-biaya apa aja yang kalau dikurangkan itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemberian servis yang nantinya akan berdampak ke profitnya perusahaan gitu. Jadi misalkan kayak ini makan minum gitu kan jarang juga kan orang yang makan minum, dikurangin juga nggak apa-apa. Kemudian untuk booking atau ngeprint tiket sendiri itu juga nggak apa-apa. Dia pelanggan kan sekarang udah cerdas ya, dia pakai ponsel pintar dan sebagainya untuk bisa booking. Nah, di situ peran akuntansi manajemen, dia memilah-milah kira-kira tuh biaya apa aja yang bisa dikurangin sehingga dia bisa menghasilkan biaya yang murah, sehingga dia bisa jadi salah satu penerbangan terbaik gitu ya. Iya, betul. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Risma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.